Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mahasiswa ilmu politik, FISIP, WKS. Saya melakukan, recording untuk materi perkuliahan politik perkotaan di malam hari. Silakan nanti teman-teman bisa amati, bisa pelajari dan, bisa diskusikan mengenai materi, eee, apa namanya, politik perkotaan ya, terutama ini di pertemuannya pertemuan ketiga, tapi ini materi yang kedua. Setelah pertemuan sebelumnya kita membahas terkait dengan, apa, relasi antar aktor ya, dalam, politik lokal dan hubungannya dengan, dinamika otonomi daerah ya. Tentu, materi ini bisa teman-teman, dapatkan, bisa diunduh di, Elena ya, di Elena. Silakan, untuk diunduh dan dipelajari. Sedangkan untuk, video recordingnya saya masukkan di, channel YouTube saya, Sinau Politik ya, Sinau Politik. Silakan untuk, berdiskusi, untuk menanggapi di, channel YouTube, tersebut. Oke, teman-teman, saya pikir, eee, apa namanya, karena kemarin harusnya kita ada perkuliahan dan, saya ada raker, FISIP ya, sehingga saya harus melakukan satu upaya untuk memberikan, materi secara utuh ya, dengan memanfaatkan, perkembangan IT melalui channel YouTube. Sekali lagi silakan untuk dipelajari, diunduh, dan silakan untuk berkomentar di, channel YouTube tersebut. Oke, kita akan membahas, terkait dengan kota sebagai entitas ruang, politik. Ini yang menjadi bahasan kita. Ya, tentu kemarin teman-teman sudah, berdiskusi bagaimana kota itu tidak sekedar hanya fisik ya, kita tidak sekedar bicara ruang dalam arti, physically ya, atau bangunan-bangunan yang memang, secara kasat mata mudah kita, temui ya. Ada gedung bertingkat, ada jembatan, ada permukiman, ya ada transportasi, termasuk juga ada persoalan banjir, kriminal, ya, permukiman kumuh, ya, sungai yang kotor dan sebagainya ya. Saya pikir itu, fenomena yang kasat mata ya, fenomena yang kasat mata. Nah, di samping itu tentu yang saling berkelin dan yang saling berkaitan, kota juga bagian dari, dinamika sosial ya, atau ada, apa namanya, eee, relasi-relasi antar, individu maupun kelompok yang membentuk satu dinamika kehidupan ya, kehidupan, sosial perkotaan. Nah, ini yang nantinya akan kita kaitkan dengan, politik ya, dalam dalam sebuah, kacamata, politik. Oke. Nah, kalau kita mau bicara soal kota sebagai entitas, ruang politik, maka kita akan masuknya di konsep politik secara sederhana yang sering kali kita ketahui politik berasal dari kata polis ya, negara kota. Maka teman-teman kalau merujuk di, kajian filsafat Yunani klasik itu kan seringkali mengatakan ada Athena, ada Sparta ya. Jadi sesungguhnya politik itu bicara soal lokus ya, soal wilayah ya, soal wilayah ya. Dan wilayah juga nggak terlalu luas ya, dalam arti satu wilayah itu pasti memiliki satu karakteristik ya, satu dinamika, kehidupan masyarakatnya ya, satu dinamika kehidupan masyarakat yang memang diatur melalui seperangkat, aturan ya, baik itu aturan yang sifatnya formil maupun informil. Sebuah kesepakatan yang lahir dari kontrak sosial masyarakatnya maupun dengan regulasi-regulasi yang memang sudah disepakati secara bersama. Nah ini, bicara soal politik secara, apa namanya, secara epistemologi ya kalau kita mau bicara soal politik ya, dari kata polis. Nah, lalu,
berkembang, menjadi polites ya, polites yang bermakna warga negara, ya, warga negara, ya. Ini, atau konsep politicos yang berarti kewarganegaraan ya. Sudah tidak hanya bicara soal lokusnya tadi, tapi juga bicara soal, entitas masyarakatnya yang ada di dalamnya, ya, termasuk juga nanti nyambungnya ke publik ya, atau ruang publik ya. Nah, Harold Laswell merumuskan, satu batasan politik atau yang seringkali dikatakan apa itu politik kan begitu ya, yaitu who, eee, get what, when, and how ya. Siapa yang mendapatkan apa, kapan dan, bagaimana kan begitu ya, bicara soal kekuasaan kan begitu. Ini kurang lebih Hart Russell melihat politik dari kacamata atau power ya, kekuasaan. Lalu ada Hans, Morgenthau yang menjelaskan politik sebagai, kontestasi kekuasaan ya, atau pertarungan memperoleh kekuasaan. Oke, ini konsep-konsep dasar politik ya. Nah, ini ada beberapa yang mungkin teman-teman, bisa sering kali temui ya. Kalau Scott Snyder mengatakan politik sebagai seni dan ilmu dari pemerintahan ya. Lalu David Easton ini bicara soal, politik secara sistematik ya, atau sistem politik ya, secara sistem sebagai bagian dari pola, kekuasaan, aturan, dan kewenangan. Jadi ada polanya ya. Tentu teman-teman pasti mengingat ya, terkait dengan sistem politik ya. Ada input ya, ada tuntutan, ada dukungan dari masyarakat yang diproses melalui satu, kebijakan ya, atau diproses dalam suatu mekanisme kebijakan yang melahirkan sebuah implementasi kebijakan ya. Dan itu akan kembali lagi menjadi satu tuntutan atau dukungan kan begitu ya. Nah, itu yang terus berjalan secara apa, terskema ya, ada polanya. Lalu Carl Smith ya, politik sebagai konflik murni antara kubu yang berbeda ya, antar kubu sana dan kubu sini ya. Itu, pandangan dari Carl Smith. Lalu Bernard Crick yang mengatakan bahwasanya politik sebagai penyelarasan ya, atau titik temu sebenarnya ya, dari berbagai kepentingan-kepentingan yang berbeda ya, melalui sebuah proses, kebijakan. Oke, itu secara singkat kalau kita masih bicara soal politik. Nah, lalu apa politik perkotaan? Tadi sudah kita singgung, politik sebagai polis ya, lokusnya di, satu wilayah ya, satu wilayah memang secara geografis jelas dibatasi oleh batas-batas yang sangat jelas ya, itu, secara lokus ya. Nah, sekarang kita akan melihat apa itu politik perkotaan. Konsep politik dan masalah perkotaan, maka politik perkotaan itu, nah, dapat dipahami sebagai kekuasaan ya, adanya kekuasaan, ada kewenangan, ada kehidupan publik, pemerintahan, state, kebijakan, atau alokasi atau distribusi kekuasaan ya. Jadi, bicara bagaimana dalam sebuah, lokus di wilayah perkotaan itu ada, dinamika terkait dengan kekuasaan, terkait dengan otoritas, siapa yang berkuasa, siapa yang memiliki kewenangan, ya, lalu bagaimana dinamika kehidupan, eee, publiknya ya, terutama dalam merumuskan, satu isu-isu strategis ya, lalu bagaimana pemerintahan, membuat sebuah regulasinya ya, dan kebijakan-kebijakannya serta distribusi kekuasaannya seperti apa ya. Jadi pada prinsipnya adalah politik perkotaan berarti berbicara soal, bagaimana dinamika kekuasaan dalam satu wilayah, kan begitu ya, dalam satu lokus wilayah perkotaan ya. Nah, kita tidak membatasi perkotaan itu dalam pandang, pemerintahan kota, kabupaten, atau provinsi ya. Yang dimaksud perkotaan adalah lokusnya saja. Pemerintahan kabupaten atau provinsi atau kabupaten ya, itu bisa jadi kita masukkan dalam lokus yang sama dengan kota ya. Jadi, ya kita tidak sedang membatasi ini wali kota, ini bupati ya, tidak sedang membatasi itu ya. Jadi itu, kita anggap sama ya, kita anggap sama dengan
definisi wilayah perkotaan yang pasti ada lokus wilayah yang jelas ya, dan itu sangat mikro ya, sangat mikro. Sekali lagi, sangat mikro. Meskipun sangat mikro, nanti akan kita lihat dinamika yang sangat mikro itu ternyata juga tidak tidak lepas dari intervensi kepentingan-kepentingan atau kebijakan yang berskala makro ya, seperti negara, pemerintahan pusat, global katakan, pemerintahan dunia katakan, atau negara-negara lain. Itu juga bisa mempengaruhi atau mengintervensi dinamika kekuasaan, otoritas dan sebagainya yang tertera di apa, di slide. Dinamika, politiknya bisa jadi sangat sangat berapa namanya itu ya, berpengaruh ya, atau terpengaruh dengan, dinamika politik di tingkatan pusat atau di tingkatan, global ya. Itu nanti yang, akan kita, apa namanya, akan kita pelajari, dan saya pikir dengan era yang seperti saat ini, demokratisasi, globalisasi dan sebagainya, politik perkotaan itu menjadi sangat, apa ya, menjadi sangat, kompleks ya, isunya sangat kompleks ya, sangat-sangat kompleks. Oke, paradigma politik perkotaan. Nah ini, kalau teman-teman, memahami bahwasanya ini kajian kontemporer yang memang tidak memahami kota yang sebatas pada struktur fisik, tadi saya sudah sampaikan di depan ya, terutama di era, kajian, eee, pos ya, baik postmodernisme, postkolonial, ya, termasuk juga poststrukturalis dan sebagainya ya. Kajian-kajian yang memang sifatnya kontemporer, memahami, dinamika perkotaan atau memahami isu-isu perkotaan tidak sekedar bicara soal, bangunan secara physically atau perusahaan-perusahaan yang sangat kasat mata seperti banjir, seperti apa namanya, pembangunan infrastruktur, tapi kita ingin melihat siapa sebenarnya di balik ya, di balik skenario, dalam merumuskan sebuah kebijakan pembangunan jembatan sebagai contoh, atau kebijakan untuk memberikan ruang kepada investor untuk menanamkan, apa namanya, modalnya untuk membangun katakan, industri, mall, dan sebagainya, itu siapa di balik itu, skenarionya apa, paradigmanya apa, kan begitu ya. Termasuk persoalan-persoalan banjir, siapa di balik, apa namanya, atau siapa yang paling bertanggung jawab terkait dengan isu-isu banjir, katakan seperti itu. Apakah, pemerintah, kota semata, apakah civil society-nya, ataukah, korporasi? Ini yang akan kita bedah ya. Jadi sekali lagi politik perkotaan itu membedah aktor-aktor, yang membedah terkait dengan, siapa sebenarnya di balik, dinamika yang mempengaruhi dinamika dalam, kehidupan, perkotaan ya. Oke. Nah nih terutama pasca Perang Dunia, di mana banyak lain negara-negara berkembang yang, beriringan dengan pesan otoritas dan perkembangan kota-kota di dalamnya. Ya memang, eee, apa, isu politik perkotaan ini menjadi isu yang sangat apa ya, isu yang sangat, kontekstual ketika, pasca Perang Dunia Kedua, dengan semangat keterbukaan, semangat globalisasi, semangat untuk memberikan, otonomi yang sifatnya sangat mikro ya, otonomi lokal, sehingga muncullah satu dinamika politik yang sifatnya sangat, sangat apa ya, saya ingin mengatakannya sangat sangat mikro ya. Jadi isu antar daerah itu menjadi sangat, apa ya, menjadi sangat berbeda ya, tidak tidak bisa disamaratakan. Nah, ini juga sangat, relevan kalau kita ingin memahami bagaimana, dinamika politik perkotaan di, apa, di Indonesia sebagai contoh ya, karena antar daerah itu pasti memiliki satu karakteristiknya masing-masing, kan begitu ya. Oke, bersinggungan dengan dialektika relasi kuasa. Nah, ini tadi saya mengatakan di depan ya, antara pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat, kelompok kepentingan, NGO, dan sebagainya ya, termasuk korporasi, market ya, dalam merumuskan dan menjalankan kehidupan kota, pembangunan kota. Nah, ini yang menjadi, apa namanya, menjadi salah satu fokus dalam paradigma politik perkotaan. Lalu, nah ini entitas ruang politik perkotaan. Ada beberapa, cakupan yang menjelaskan terkait entitas ruang politik perkotaan. Yang pertama, saya coba bikin
jalurnya itu dari atas ya. Jadi teman-teman membacanya dari sini ya. Sumber kekuasaan. Nah, sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan lalu itu melahirkan sebuah arena politik ya, arena politik. Arena politik itu masuk juga bagian dari ruang publik. Ruang publik itu akhirnya membentuk apa yang dinamakan tadi sistem politik. Sistem politik itu melahirkan sebuah implementasi kebijakan. Nah, saya mau jelaskan. Artinya apa? Kalau kita mau melihat eh, apa namanya terkait dengan dinamika ruang ya, dinamika ruang dalam politik perkotaan itu, kita akan bicara sumber-sumber kekuasaan. Artinya eh, apa ya? Aktor atau lembaga atau apa namanya? Wilayah atau apapun itu mana yang memang menjadi sumber-sumber kekuasaan ya, sumber-sumber kekuasaan dalam arti eh, apa ya, menjadi bagian penting dalam nantinya melahirkan sebuah diskurs ya, atau wacana ya. Saya mau ambil contoh sumber-sumber kekuasaan, salah satunya adalah apa namanya kelompok formil dan informil sebagai contoh ya, kelompok formil dan informil. Kalau sumber kekuasaan kelompok formil itu kan biasanya melalui kontestasi pemilu ya. Kontestasi pemilu pasti melahirkan satu apa namanya pemimpin kan begitu, mau bupati mau wali kota. Nah itu kan bagian dari sumber-sumber kekuasaan ya. Lalu juga ada kan informil. Nah informil ini dalam konteks politik perkotaan biasanya memang ada aktor-aktor yang memang menjadi sangat penting perannya meskipun tidak dilahirkan melalui mekanisme formil. Sebagai contoh, seringkali kita melihat di daerah itu ada tokoh adat atau tokoh agama, itu kan tidak dilahirkan melalui mekanisme pemilu, tapi memiliki peran dan pengaruh yang sangat kuat di masyarakat. Nah, itu bagian dari sumber-sumber kekuasaan kan begitu. Lalu eh, siapa? Tokoh masyarakat itu juga menjadi salah satu sumber kekuasaan ya. Tokoh intelektual katakan itu juga bagian dari sumber kekuasaan yang bisa mempengaruhi ya, bisa membuat dan mempengaruhi apa diskurs atau wacana di dalam ruang publik ya. Nah, di antara semua tadi ya aktor maupun lembaga dan sebagainya itu akan membentuk sebuah namanya arena politik ya, arena politik untuk kemudian menentukan nih apa yang menjadi isu utama kan begitu, apa yang menjadi agenda utama dalam pembangunan perkotaan katakan seperti itu atau dalam merumuskan sebuah kebijakan ya. Nah, itu masuknya di arena politik, masuknya juga di ruang publik. Siapa yang sebenarnya yang paling berpengaruh ya? Seperti apa bentuk konsensusnya kalaupun itu dilahirkan sebuah konsensus atau dalam bentuk seperti apa manajemen konfliknya katakan seperti itu sejauh mana pertarungan ide yang muncul di ruang publik ya yang berangkat dari apa aktor-aktor yang saling berbeda tadi ya yang kita sebutkan nah, termasuk korporasi juga itu juga bagian dari sumber kekuasaan pemilik modal ya pemilik modal itu juga menjadi salah satu sumber kekuasaan. Nah ini kan pertarungan antar aktor yang berbeda memiliki kepentingan berbeda masuk dalam satu ruang ruang publik yang kita namakan ruang publik untuk menentukan agenda pembangunan ke depan kan begitu. Nah ini kalau kita mau masuk ke sistem politik maka menjadi sebuah input ya baik itu dukungan maupun tuntutan ya. Nah, itu kan juga menjadi sebuah proses yang memang nantinya akan melahirkan sebuah kebijakan. Pada ujungnya memang akhirnya melahirkan sebuah kebijakan yang memang harus dilakukan ya. Dalam arti eh, wacana-wacana tadi, ide-ide tadi itu kan harus diselesaikan ya, harus diproses, dikonstruksi untuk menjadikan sebuah kebijakan ya, implementasi kebijakan kan begitu. Nah, ini yang bagian kalau kita mau memahami apa satu siklus ya atau satu pola entitas dalam politik perkotaan ya. Jadi seperti itu ya kalau kita mau melihat siklusnya seperti itu. Oke. Lalu unit kajian politik perkotaan. Nah, ini ada beberapa
poin yang memang bicara terkait dengan kajian-kajian dalam politik perkotaan. Yang pertama bicara soal partisipasi publik ya atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Jadi studi politik perkotaan ini akan bicara soal bagaimana kita bisa melihat termasuk juga menjelaskan mekanisme partisipasi masyarakatnya itu seperti apa ya, termasuk dinamika masyarakatnya dalam memahami sebuah isu ya, seperti apa, apakah ada saluran-saluran uh, ruang publik, termasuk juga proses untuk perumusan ide dari masyarakat yang akhirnya bisa diterima melalui satu mekanisme formil maupun informil ya. Biasanya melalui musrenbang atau melalui agenda-agenda opini publik yang dalam konteks yang kontemporer melalui saya mengatakan seperti eh, sosial media, seperti aktivisme tagar dan sebagainya itu kan bagian dari partisipasi masyarakat juga sebenarnya. Nah, dalam konteks yang seperti itu, nah sejauh mana itu menjadi sangat berpengaruh kan begitu ya bagi proses jalannya sebuah kebijakan dalam pembangunan di perkotaan ya, sejauh mana itu memiliki dampak ya, memiliki pengaruh. Lalu bicara soal kebijakan dan tata kelola kota. Nah, ini juga studi politik perkotaan bicara soal bagaimana memahami kebijakan. Ya, ini juga nggak akan pernah bisa lepas ini. Tadi kita sudah bahas sedikit mengenai implementasi kebijakan kan. Nah, artinya apa? Bicara soal politik perkotaan ini pasti bicara soal bagaimana kebijakan dan tata kelola perkotaan kan begitu. Nah, ini analisa yang mau dibahas adalah bagaimana proses penentuan agenda setting ya atau agenda yang mau dibawa itu seperti apa tuh prosesnya tuh. Lalu membuat sebuah formulasi kebijakannya seperti apa. Bagaimana tadi yang kita balik ke depan bagaimana melibatkan aktor-aktor di luar pemerintahan. Karena seringkali kan kebijakan itu kan sifatnya formil ya. Selalu pemerintah menjadi domain yang paling utama ya, aktor utama. Tapi dari sini kita melihat sejauh mana sebenarnya pemerintah juga melibatkan aktor-aktor di luar negara ya, seperti masyarakat, korporasi, katakan seperti itu ya, kelompok-kelompok masyarakat marginal dan sebagainya itu sejauh mana dilibatkan dalam proses katakan perumusan, implementasi sampai evaluasi kebijakan ya. Kebijakan dalam apa? Dalam hal apapun, mau kebijakan soal pendidikan, kesehatan, kebijakan penanggulangan banjir, kebijakan untuk pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Itu kan tidak akan pernah lepas dari tadi eh, bagaimana eh, relasi antar aktor dalam merumuskan itu, yaitu bagian dari politik perkotaan ya. Lalu yang ketiga adalah bicara juga soal konflik of interest dalam pembangunan. Ini juga menjadi hal yang seringkali pasti kita akan temui ya. Karena bicara soal politik perkotaan itu bicara soal bagaimana ada tadi yang saya mengatakan itu kan mereka berangkat dari aktor-aktor yang berbeda ya, terutama di kota yang memang dari awal sudah heterogen ya, baik heterogen secara primordialistik maupun heterogen eh, apa namanya, secara saya ingin mengatakannya secara sosiologis dalam arti sosiologis yang memang sedari awal eh, ada kelas-kelas sosial seperti contoh dari kelompok mahasiswa, lalu ada pekerja, lalu ada petani dan sebagainya yang memang sedari awal sudah memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Nah, ini pasti akan pasti akan muncul satu dialektika kepentingan. Tapi yang selain selain soal itu, kalau kita bicara soal konflik of interest itu juga bicara soal sejauh mana eh, aktor-aktor yang tadi kita sebutkan itu juga sebenarnya mau apa ya istilahnya itu ya, saya mengatakannya dia memiliki eh, kepentingan pribadi dengan kepentingan dia sebagai pejabat itu saling bersinggungan. Ya, sebagai contoh yang lagi ramai hari ini, kalau kita bicara soal kasus konflik of interest itu kan
bagaimana pejabat itu satu sisi sebagai, pemangku kebijakan ya katakan seperti itu, tapi satu sisi dia juga punya, perusahaan katakan atau dia masuk dalam, struktur dalam, perusahaan katakan ya, namanya masuk di situ juga nih katakan. Padahal satu sisi dia pejabat publik katakan atau pejabat politik katakan. Nah ini kan ada konflik kepentingan antara kepentingan pribadi atau kepentingan yang mewakili perusahaannya ya, profit oriented, satu sisi dia juga sebagai pejabat publik yang sifatnya harusnya kan non profit oriented ya, tapi lebih ke harusnya ke public service oriented kan begitu. Nah ini kan termasuk juga single conflict of interest. Iya, satu sisi kita masuknya ke situ meskipun dalam kacamata politik perkotaan lebih melihatnya dialektika kepentingan yang berbeda antar aktor tadi ya. Oke. Lalu ada peran aktor-aktor politik dalam pembangunan. Nah, ini ya relasi antar aktor tadi yang kita sampaikan ya. Bagaimana peran-peran aktor politik dalam pembangunan yang jelas dari awal membawa misi-misi yang berbeda, kan begitu, kepentingan yang berbeda, paradigma yang berbeda. Oke, ada beberapa teori politik ya perkotaan, meskipun nanti di luar ini juga masih banyak ya teori-teori politik perkotaan. Teori politik kota sangat penting dalam memahami kompleksitas dan dinamika perkembangan kota, serta hubungannya dengan kebijakan publik ya. Ini kata kuncinya memang di kebijakan publik dan partisipasi masyarakat ya. Ya, oke. Nanti teman-teman bisa bisa pelajari lebih dalam. Oke, teori ini membantu dalam mengevaluasi dan merancang kebijakan tata kelola pembangunan yang lebih efektif ya. Kalau ini kita bicara soal kebijakan publik ya, teori yang bicara soal kebijakan publik. Lalu bicara soal kebijakan kekuasaan politik beroperasi di kota dan perkotaan. Memahami bagaimana pemerintah sipil berinteraksi dalam konteks kota dan bagaimana faktor-faktor seperti kebijakan publik, kemudian politik, sosial budaya mempengaruhi. Artinya apa yang menjadi keputusan dalam kebijakan publik atau implementasi kebijakan publik itu seringkali memang tidak bisa lepas dari faktor-faktor yang sangat sangat mempengaruhi seperti pengaruh dari sosial budaya mainstream katakan atau nilai-nilai yang dipahami secara secara mayoritas ya, nilai-nilai mayoritas dari masyarakat itu juga mempengaruhi kebijakan publik ya. Sebagai contoh di Aceh kita tahu sendiri ada Perda Syariah katakan. Nah itu kan nggak lepas karena mayoritas masyarakat Aceh adalah masyarakat Islam kan begitu. Nah ini kan bagian dari konteks sosial budaya yang sangat mempengaruhi ya. Oke, nah di beberapa tempat tentu teman-teman bisa melihat itu ya di kasus yang memang teman-teman bisa temui di beberapa daerah lain. Sebagai apa nih, melihat kota sebagai pusat kekuasaan politik ya, dengan kebijakan lingkungan yang diterapkan oleh pemerintah kota atau regional. Ini faktor politik dalam mengambil ya, ini pasti sama ya. Jadi bicara soal bagaimana kota itu sebagai pusat ya atau center dari sebuah kekuasaan. Ya tidak bisa pungkiri ya secara praktek di lapangan sebenarnya yang punya wilayah itu yang punya lokus ya itu kan bupati dan wali kota kan begitu ya. Kalau kita bicara provinsi, gubernur itu punya wilayah di mana? Jawa Timur katakan. Tapi kalau ini anekdot ya. Tapi yang dianggap Jawa Timur mana? 38 kabupaten kota. Iya betul. Cuma di dalamnya kan ada bupati dan wali kotanya masing-masing kan begitu. Artinya gubernur ini juga nggak punya wilayah secara secara de facto yang jelas kan gitu ya, posisinya di mana. Mau di Surabaya kantornya katakan, iya kantornya di Surabaya betul, tapi kan Surabaya punya otoritas sendiri yang namanya wali kota kan begitu ya. Nah ini sering kali terjadi waktu dulu zamannya wali kota yang dulu di Surabaya ya zamannya Bu Risma sama Pak Dekarwo itu kan seringkali kebijakan di antara keduanya saling berbeda ya. Nah, ini yang menjadi menarik memang isu terkait dengan itu. Termasuk juga pusat katakan ya presiden. Oke, presiden Indonesia itu kan ada 34 provinsi ditambah 3 provinsi baru dari Papua ya. Itu Indonesia semua. Itu oke betul. Tapi di mana secara de facto kekuasaan presiden katakan.
Jakarta sebagai ibu kota atau ibu kota yang baru katakan di Penajam Pasir Utara katakan, atau di mana pun lah katakan ya. Tapi jangan salah ketika, eee, apa, di Jakarta pun itu ada gubernur kan begitu ya. Ada gubernur, DKI Jakarta yang punya otoritas terkait dengan wilayah ya, kan begitu. Atau di mana katakan, presiden mau ke mana katakan, mau ke, kabupaten mana katakan, di, Pekalongan katakan, atau di mana katakan, sebut saja di Madiun atau di mana katakan. Jangan salah, di Pekalongan, di Madiun pun ada otoritasnya, di situ ada bupatinya. Nah, kan begitu. Ini kalau sudah secara de facto ya, kalau sudah de facto. Cuman karena memang, apa namanya, konstruksi sistem ketatanegaraan kita itu kan, menempatkan sebagai negara kesatuan ya. Memang otoritas kekuasaan sebenarnya itu ada di pusat memang, sedangkan di daerah mau provinsi kabupaten kota itu kan sebenarnya, bagian dari apa, estafet kebijakan ya atau keberlanjutan kebijakan dari pusat ya, yang lebih mengarah ke, lokalistik kan begitu ya. Tapi pesannya kan nggak semudah itu. Seringkali, ada ego-ego sektoral. Nah, ini yang dimaksud ya, karena esensinya memang kekuasaan yang paling spesifik, yang paling jelas ya di lokal. Di lokal. Makanya otonomi daerah itu satu sisi melahirkan satu percepatan pelayanan publik langsung ke masyarakat, tapi di satu sisi melahirkan the locally boss ya atau bos-bos lokal atau apa namanya penguasa-penguasa lokal kan begitu ya. Itu yang memang menjadi satu ibaratnya dua apa ya mata dua sisi dalam satu mata koin ya, dua sisi satu mata koin yang nggak bisa dipisahkan. Ya, memang akhirnya melahirkan satu apa namanya, tadi ya, bos-bos lokal baru seperti di Papua Lukas NMB itu meskipun kena, dugaan korupsi, ternyata masyarakat Papua sangat mendukung, membela, membackup ya, mengatakan tidak bersalah dan sebagainya dan sebagainya. Artinya apa? Ya tadi, eee, otoritas lokal itu sangat kuat ya, apalagi kalau sudah bersentuhan dengan sentimen sosial budaya kan gitu ya. Oke. Nah, ini yang akan kita bahas juga sebenarnya, termasuk juga nanti kita akan ada beberapa teori yang mungkin teman-teman akan temui. Nah, kalau masuk dalam pusat, kekuasaan, politik, nanti kita akan juga bicara ada 3 teori besar sebenarnya, paradigma lah. Paradigma, apa namanya itu, elitis, paradigma, pluralis, satu lagi adalah paradigma rezim ya, rezim. Nah, itu, teman-teman akan bisa melihat bagaimana sih pengelolaan kekuasaan politik di level perkotaan secara elitis, secara pluralis, atau dengan pendekatan rezim katakan. Termasuk juga nanti ada teori-teori lain seperti teori kutub eh, kubus, sorry, the power cup ya, kubus kekuasaan ya, kubus kekuasaan. Bentuk, level, dan ruang kita akan melihat dari kacamata kubus ya, teman-teman tahu kubus ya. Nah, itu kita akan melihat ada sisi yang tidak terlihat, sisi yang disembunyikan dan sebagainya ya, termasuk dramaturgi itu kan Irving Goffman bicara soal panggung politik ya, itu juga bicara bisa kita melihat dari kacamata politik perkotaan ya. Termasuk juga beberapa teori-teori lain yang saling berkelindan, teori trickle down effect atau teori pertumbuhan ekonomi, apa namanya, the growth, economic itu juga, menjadi salah satu kajian yang mungkin bisa menjelaskan dinamika politik perkotaan ya, teori pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, teori kesenjangan, apa, indeks rasio Gini dan sebagainya, itu juga menjadi salah satu bagian untuk bisa menjelaskan dinamika, politik perkotaan. Oke, peran masyarakat sipil dalam proses politik perkotaan. Nah, ini kalau kita mau bicara soal teori yang berkaitan dengan ini, kita bisa mengkaitkannya dengan deliberasi, katakan teori deliberasi atau teori ruang publiknya Habermas ya, untuk bisa menjelaskan bagaimana sih masyarakat itu dalam berperan serta dalam isu-isu politik perkotaan ya. Itu kita mau bisa lihatnya di situ ya. Lalu, ini tadi pengambilan keputusan dari budaya sosial budaya perkotaan, ekologi, dan sebagainya ya. Ini memang banyak sekali ya, kalau kita mau lihat dinamika politik perkotaan itu sangat kompleks ya. Dari sudut pandang mana kita bisa lihat, dari sudut pandang budaya, dari sudut pandang
apa namanya, etnisitas, primordialistik, termasuk juga isu-isu yang terbaru seperti bagaimana sosial media atau netizen itu justru sangat berpengaruh katakan dalam dinamika politik perkotaan katakan seperti itu. Meskipun nggak pernah kelihatan demo katakan di lapangan, tapi ternyata tagar-tagar di sosial media itu sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah kota. Ternyata tidak perlu turun ke lapangan, tapi cukup bermain di sosial media, cukup membangun opini publik secara apa bahasanya ya, secara viral katakan ya, termasuk juga penggunaan media-media lokal seperti Suara Surabaya, katakan dari Suara Surabaya cukup melalui apa dunia maya ya atau dalam 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 perkembangan IT katakan itu sudah cukup untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan kota katakan. Nah, itu juga hal-hal yang menjadi sangat kontekstual ya. Nah, ini kota sebagai ruang politik ya. Wilayah geografis ini menjadi ya ini secara kasat mata tentu kita tidak bisa menafikan wilayah geografi ini sangat sangat menentukan juga untuk memahami apa namanya isu-isu politik perkotaan ya. Tentu ada hal-hal yang memang secara kasat mata bisa kita lihat ya, seperti terkait dengan penyediaan apa namanya sarana transportasi, infrastruktur, pasar tradisional, termasuk mungkin eee eee, banyaknya mall, banyaknya ruang terbuka hijau dan sebagainya ya. Saya jadi ingat waktu saya Banyuwangi itu, di sana itu menariknya tidak jarang ya, tidak atau bahkan jarang ya, jarang saya temukan Indomaret, Alfamart ya, yang banyak ada toko kelontong ya. Nah, itu kan bagian dari kalau mau kita membaca dari kacamata politik perkotaan kan, tidak serta-merta kok tidak ada Indomaret dan Alfamart secara physically ya, tapi kita melihat ada apa desain kebijakan pemerintah kotanya atau pemerintah daerahnya. Apa latar belakang yang menyebabkan, Indomaret, Alfamart tidak ada, kan begitu ya. Nah, itu yang nanti kita akan lihat ya sebagai contoh studi kasus katakan melihat seperti itu sebagai contoh ya. Nah, termasuk juga di Padang itu juga tidak ada ya, melarang untuk adanya Indomaret dan Alfamart ya. Oke, tempat tinggal bagi penduduk yang memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ya ini kalau mau kita bicara secara physically ya, secara physically ya. Kebijakan dan regulasi tertentu yang mengatur aktivitas penduduk dalam kota. Ya, kalau kita bicara soal regulasi sudah pasti ya menjadi bagian dari apa namanya politik perkotaan. Politik kota, ini merujuk pada segala bentuk kegiatan politik dan pengambilan keputusan di tingkat kota. Ini sudah kita bahas ya. Ada pengaturan tata ruang, transportasi, sumber daya air, dan sebagainya. Makanya teman-teman nanti silakan kalau mau tertarik bicara soal politik transportasi, politik air bersih, sanitasi, politik kesehatan, dan sebagainya ya, yang isu-isu sangat sangat lokalistik ya, silakan nanti bisa diangkat untuk menjadi satu kajian, politik perkotaan ya. Ini aktor-aktor politik perkotaan saya pikir tadi sudah sedikit kita bahas juga ya, Pemda, secara formal ya ada masyarakat juga ya, ada korporasi, media massa, dan aktor global. Nah ini yang saya mau sampaikan. Ada aktor global ya, terutama dalam dinamika politik perkotaan itu tentu tidak akan pernah bisa lepas dari aktor global. Dan sebagai contoh di Surabaya sendiri pun sudah membangun sister city ya istilahnya, sister city ya. Jadi, eee, membangun, jejaring-jejaring dengan kota-kota internasional ya untuk, membangun sebuah pembangunan pembangunan berkelanjutan SDGs ya. Isu-isu keberlanjutan itu kan menjadi isu global ya, makanya, tentu melibatkan, semakin banyak aktor terutama di kota-kota lain tuh semakin memperkuat posisi Surabaya untuk bisa, apa istilahnya itu ya, apa ya, mengimplementasikan, Sustainable Development Goals ya, SDGs katakan. Itu bagian dari bagaimana aktor global itu juga sangat berperan ya, sangat berperan. Nah, satu sisi itu ya, sisi yang lain memang, aktor global atau globalisasi itu juga, membuat perkotaan menjadi sangat, apa ya, dalam bahasa saya itu sangat monoton ya, sangat monoton. Tentu di kota-kota besar seperti metropolis kita tidak bisa menghindari munculnya gedung-gedung bertingkat tinggi kan begitu ya, karena keterbatasan lahan ya. Nah itu kan, potret
yang sangat umum dan sering kali kita temui di kota-kota besar kan begitu. Nah, ini tentu menjadi hal yang sangat, monoton dan bahkan sedikit banyak juga akan menegasikan faktor-faktor ekologi kan begitu ya, faktor-faktor lingkungan, termasuk kita bicara juga soal sosial katakan ya. Nah itu juga satu sisi ya dampak dari aktor global ya, dan itu tidak tidak bisa dipungkiri juga masuk ke wilayah-wilayah daerah ya, di kabupaten-kabupaten yang katakan yang, mengedepankan, ekowisata berbasis pada lingkungan, juga tidak bisa lepas dari pengaruh global, pembangunan hotel, pembangunan rumah makan berstandar internasional dan sebagainya. Itu kan juga sedikit banyak akan mempengaruhi, kontur ekologi termasuk juga perubahan-perubahan perilaku masyarakat. Sekali lagi, itu juga bisa mempengaruhi kontur ekologi ya atau, kondisi lingkungan termasuk juga perubahan-perubahan perilaku masyarakat. Nah, itu yang, apa, suka tidak suka, dinamika itu sudah muncul ya, perilaku perubahan masyarakat ya. Nah, tapi di sisi lain banyak daerah-daerah lain juga yang masih apa istilahnya, mengemas, bukan mengemas bahasanya ya, apa ya, mengelola kekhasan ya, kekhasan, daerahnya ya, yang tidak tersentuh katakan dengan pengaruh global ya. Satu sisi memanfaatkan, apa namanya, isu-isu lokalistik atau gini, memanfaatkan kearifan lokal itu untuk bagian dari komodifikasi. Nah, ini bahasanya komodifikasi kapitalisme. Nah, ini juga bagian dari politik perkotaan juga ya. Nanti akan kita bahas seperti apa sih komodifikasi kapitalisme itu ya. Jadi kapitalismenya itu bisa berbentuk, apa namanya, kearifan lokal seperti teman-teman, sekarang itu kan justru makan di tengah sawah, makan yang berbasis kepada, suasana lingkungan, itu justru lebih mahal, jauh lebih mahal dibandingkan makan-makan di tempat-tempat yang, seperti kita di gedung atau makan-makan di ruang tertutup katakan ya, itu di daerah-daerah villa-villa di Ubud itu jauh lebih mahal katakan. Nah, itu karena, itu kan komodifikasi kapitalisme gini. Nah, itu kalau kita mau bahas dari kacamata politik perkotaan ya. Tipologi kekuasaan dalam perkotaan. Saya pikir ini untuk memudahkan, teman-teman ya, jadi saya mencoba membaginya dalam bentuk secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal tentu kita, tadi yang saya sampaikan ya pemerintahan pusat ya, presiden ya, itu pasti, melalui kewenangannya memang ya, ada PP, ada permen, termasuk juga undang-undang ya, itu pasti ya secara hierarki peraturan perundang-undangan memang menjadi rujukan ya untuk merumuskan peraturan di bawahnya ya. Jadi perda itu nggak boleh lepas, nggak boleh, apa itu tulisannya ya, tidak boleh, berbeda, tidak boleh justru menegasikan dari peraturan yang ada di atasnya ya. Nah, oke. Lalu di bawahnya ada desa ya, kita kenal dengan undang-undang desa juga ya. Ini juga, apa, lokus tanda kutip "lokus baru" tanda kutip ya, karena sebenarnya desa sudah lama ya, tapi menjadi sangat, unik dan menjadi tanda kutip "merdeka" pasca 2014 ya, sudah, apa, setelah munculnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, sudah ada rekognisi, subsidiaritas ya, punya dana, punya, apa, badan usaha sendiri ya, termasuk pilkades ya, maksudnya pilkades ya, dan silakan secara mandiri dan sebagainya. Jadi jauh lebih mandiri ya desa itu ya. Nah, lalu di samping kanan kirinya, ya, dalam isu politik perkotaan ada tadi saya sampaikan ada aktor-aktor di luar pemerintahan, ada market ya, ada pasar, ada korporasi, ada swasta ya, ada pengusaha ya, dan sebagainya ya. Lalu ada civil society, masyarakat ya, masyarakat sipil termasuk juga kelompok, nelayan, kelompok petani, mahasiswa, media massa dan sebagainya ya, aktor-aktor di luar, negara ya. Oke. Ini beberapa studi kasus ya. Nah, silakan. Saya ada satu 2 3 ya. Saya coba untuk satu 2 3 sudah ada sumber, rujukannya. Silakan teman-teman untuk membaca, menganalisa, mereview, termasuk juga nantinya mengkomparasikan ya, mengkomparasikan ini dengan isu, politik kota di, eee, apa ya, di wilayah yang teman-teman ingin kaji ya. Saya ingin teman-teman mengkaji satu wilayah saja. Ya, lalu coba bandingkan dengan, eee,
studi kasus yang saya tampilkan di sini ya. Silakan pilih salah satu saja ya. Paul Peterson bicara soal city limits ya. Jadi studi yang dilakukan oleh Paul Peterson ini di tahun 80-an itu mengatakan kota-kota di Amerika Serikat seperti New York dan Philadelphia itu tumbuh dan berkembang karena faktor yang sangat kuat dari globalisasi dan kapitalisme ya. Tapi inilah yang justru akhirnya membuat munculnya disparitas sosial ya atau kesenjangan sosial yang luar biasa ya. Karena faktor pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu kan memang uh, pure profit oriented ya, bukan social oriented ya, sehingga uh, apa kekuatan ekonomi yang sangat kuat itu, yang sangat tinggi itu tidak apa ya istilahnya ya, tidak menyerap secara optimal kepada seluruh masyarakat ya, karena hanya orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang bisa mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat ya. Sedangkan di sisi lain masyarakat secara umum justru mengalami satu ketimpangan ya, jadi satu ketimpangan karena kalau kita mau bicara logikanya Karl Marx yang sudah sangat klasik ya, sangat klasik itu kan pemilik modal, kaum pemodal itu kan pasti orientasinya kan bagaimana para pekerja itu diberikan upah seminimal mungkin kan begitu ya, seminimal mungkin. Satu sisi upaya kerjanya itu diperas semaksimal mungkin untuk memompa pertumbuhan ekonomi perusahaannya kan begitu ya. Nah, makanya muncullah satu upaya untuk kelompok pekerja untuk bersatu dan merebut alat-alat produksi ya. Itu kan kalau kita mau flashback ke munculnya gerakan komunisme kan begitu ya. Nah, ini yang menjadi menarik ya ketika memang muncul di Amerika Serikat yang memang menjadi satu negara yang sangat kuat dalam isu kapitalisme. Nah, silakan teman-teman pakai ini sebagai salah satu perspektif ya untuk melihat kondisi yang memang hampir sama ya, meskipun tidak sama persis, hampir sama di satu wilayah katakan ya, satu wilayah teman-teman ingin kaji di kota mana katakan, model pembangunannya sebenarnya mirip-mirip dengan yang apa yang terjadi di New York dan Philadelphia katakan seperti itu ya. Atau pilih yang apa yang disampaikan oleh Brian Downs ya, Politics Change and Urban Crisis ya. Ini bicara soal 3 poin ya. Pertama berkaitan dengan kewenangan politik yang dimiliki oleh kota, serta bagaimana fragmentasinya terbangun dan bagaimana kota menyelesaikan permasalahannya. Lalu peran elit perkotaan dan kepercayaan massa terhadap elit lokal dalam menyelesaikan masalah perkotaan. Yang ketiga adalah kontrol dan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Iya, jadi ada tiga paradigma, ada 3 poin yang sangat penting ya dalam kajian politik perkotaan bagi Brian Downs ya. Bicara soal bagaimana kewenangan politik ya, lalu fragmentasi ya, perbedaan-perbedaan ya, perbedaan-perbedaan baik kepentingan, identitas sosial, etnisitas, heterogenitas tadi, dan bagaimana mekanisme untuk menyelesaikannya ini yang silakan teman-teman mungkin bisa mengkajinya nanti ya lebih dalam bagaimana mekanisme penyelesaiannya ya ketika munculnya banyak perbedaan ya, bagaimana manajemen konfliknya kan begitu. Lalu yang kedua bagaimana peran elit lokal. Nah ini elit lokal itu saya katakan tadi ya, ada formil dan informil. Ada yang tadi formilnya ya wali kota, bupati ya. Tapi informilnya ini jangan salah nih, jangan-jangan nih tokoh-tokoh yang informil ini jauh lebih berpengaruh. Nah ini bagaimana nih perannya dan kepercayaan massa terhadap elit lokal. Itu juga menjadi sangat penting ya, sejauh mana trust, sejauh mana legitimasi yang dimiliki oleh pemerintah terutama ya terhadap masyarakat ya. Nah, apalagi kalau ketika pemilu angka golputnya justru lebih tinggi. Nah, ini banyak di beberapa daerah ya. Nah, ini sejauh mana legitimasinya kan begitu. Lalu yang ketiga adalah kontrol dan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Ya, ini silakan. Ini menjadi salah satu unit analisa ya yang bisa teman-teman pakai untuk melihat satu fenomena dalam kajian politik perkotaan di satu wilayah ya. Itu silakan pakai Brian Downs ya. Lalu ini saya mengambil dari salah satu saya disertasi ya, disertasi relasi aktual dalam politik pembangunan khususnya di isu reklamasi pantai di Kota Makassar. Dalam satu upaya reklamasi pantai di Kota Makassar ini
selain melibatkan banyak aktor sebenarnya ya, banyak aktor, yang paling dominan ternyata menurut riset yang dilakukan oleh, Sakinah Nadir ini, ada aktor negara dan aktor swasta yang paling berperan ya, yang paling berperan. Maka kepentingan-kepentingan negara dan kepentingan swasta yang paling kuat ya, dibandingkan dengan kepentingan publik. Seperti contohnya di Tanjung Benoa kan juga sama ya, reklamasi di Benoa itu kenapa sih ditolak, karena kepentingan-kepentingan korporasinya, kepentingan-kepentingan negaranya jauh lebih kuat. Nah, sedangkan publik tidak terlalu banyak dilibatkan ya, terutama kalau publiknya bicara soal ekologi ya, apa namanya itu, upaya-upaya untuk penyelamatan lingkungan dan sebagainya. Karena ya, sekali lagi reklamasi pantai itu kan biasanya ya, tujuannya apa sih? Tujuannya memang biasanya untuk kepentingan-kepentingan pemilik modal ya, perluasan wilayah kan ini artinya seperti membangun pemukiman baru yang memang di pinggir pantai atau hotel atau sesuatu yang memang memiliki nilai material yang sangat tinggi. Nah, ini kan lagi-lagi jatuhnya adalah keuntungan siapa, kepentingan siapa, kan begitu ya. Nah, sedangkan publik tidak banyak dilibatkan. Nah, case-case seperti ini silakan teman-teman pelajari dan coba temukan eh, kemiripan atau ada nggak case-case yang sama di wilayah yang mungkin teman-teman sedang lakukan kajian ya, gitu ya. Jadi ada tiga, silakan pilih salah satu. Eee, di antara 3 itu mana yang teman-teman pakai, salah satu saja, untuk kemudian teman-teman, apa namanya, pelajari dulu, direview lagi, 3 peneliti ini ya, salah satu saja ya, direview lagi. Setelah itu teman-teman coba bandingkan atau coba gunakan ini, penelitian ini sebagai, pisau analisa dalam melihat, fenomena, dinamika politik perkotaan di wilayah, lain ya, di wilayah lain. Coba ambil satu saja wilayah yang mungkin memiliki kemiripan ya, memiliki kemiripan dengan, 3 kajian tadi ya, 3 kajian tadi. Begitu ya teman-teman ya, saya kira itu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di, sesi perkuliahan materi kota sebagai entitas ruang politik di mata kuliah politik perkotaan. Sekali lagi, karena video ini akan saya tampilkan di YouTube. Jika ada pertanyaan, diskusi, silakan melalui komen di channel YouTube Sinau Politik ya. Termasuk juga apa namanya, eh, pertanyaan-pertanyaan apapun, silakan di channel YouTube atau nanti di Elena WKS ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup eh, perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Eh, Tetap semangat. Terima kasih.